Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal selanjutnya tentang besaran-besaran kinematika. Pada gambar, partikel A bergerak pada sumbu Y yang berjarak 30 meter dengan kecepatan konstan. Oke, di sini terlihat di gambar ada partikel A tuh yang ini ya, partikel B yang ini. Nah, partikel A ini bergerak di sumbu Y, dari sumbu Y ya. Jaraknya 30, berarti dari titik bawah ke titik A ini 30 meter. Nah, kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan berarti dia gerak, jenisnya gerak GLBB atau GLB. GLB ya. Kita coba uraikan dahulu kira-kira geraknya apa. Berarti partikel A, karena V-nya konstan, maka dia GLB. Kemudian konstan ini nilainya 3 meter per sekon. Nah, ketika partikel A bergerak dari sumbu Y, ini mulai bergerak. Nah, partikel B ini meninggalkan titik asal atau titik origin. Kecepatan awalnya 0. Partikel B kita tulis, kecepatannya dia 0, terus mengalami percepatan sebesar 0,4. Artinya kecepatannya tidak konstan ini ya, berubah. Kalau berubah berarti geraknya termasuk jenis GLBB. Nah, awalnya 0, akhirnya kita nggak tahu berapa, belum tahu. Nah, kemudian A-nya di sini diketahui 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan hitung sudut, yaitu sudut antara A dan juga Y positif. Jadi dari sini ke sini itu berapa sih sudutnya jika terjadi tumbukan. Jadi kalau kita lihat nih lintasannya, A-nya ke sini, kemudian B-nya ke sini, dia akan bertemu. Kalau misalkan sudutnya pas nih, dia akan ketemu lalu akan terjadi tumbukan di antara keduanya. Nah, kira-kira sudut berapa sih yang membuat mereka ini tumbukan? Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Sekarang kita sudah tahu ya, ini gerakannya GLB, ini gerakannya GLBB. Nah, sekarang kita akan masukkan ke rumus masing-masing. Kalau GLB jelas rumusnya cuma satu, yaitu X sama dengan V dikalikan T. Sedangkan yang ini X-nya sebenarnya kan S ya, biasanya kita nulisnya S. Cuman disesuaikan aja karena di sini koordinatnya X, maka X min X0 sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, tapi hati-hati di sini. A-nya dia membentuk sudut, A vektor dia membentuk sudut, jadi kita akan uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, A-nya berarti kalau untuk di sumbu X ini ke sini, berarti A ini kakak urain ke sumbu X, dapatnya ini A nih. Ini sudutnya di sini. Maka di sini AX-nya adalah A dikali sin theta. Sedangkan di sumbu Y ini A dikali cos theta. Oke, di sini karena nih kita melihatnya sumbu X, maka nih AX ya. Nah, terus selain di X, di Y juga berpengaruh ya, karena partikel B bergerak 2 dimensi nih, sumbu X dan sumbu Y. Kita tulis lagi persamaan di sumbu Y sama dengan V0T plus setengah, karena di sumbu Y maka AY kali T kuadrat. Nah, kita dapat persamaan 1, 2, 3. Kemudian kita akan jadiin 1 ketiga persamaan ini. Nah, tadi syarat terjadinya tumbukan itu apa? Syarat terjadinya tumbukan itu adalah jaraknya harus sama. Jaraknya mana? Jarak X-nya ya. Jadi gerak arah X-nya untuk partikel A dan B itu harus sama. Jadi itu syarat terjadinya tumbukan. Syarat A yang di partikel A X di partikel A akan sama dengan X di partikel B. Nah, berarti kita cari nih, XA adalah kecepatannya konstan kan, nilainya 3T. Dapat persamaan 4. Kemudian yang di sini yang X kita tulis aja di next page, X min X0 sama dengan V0T plus setengah
AX T kuadrat kan. Nah, awalnya dia 0, maka ini jelas 0. Nah, terus di posisi B ini kan di titik origin, maka X 0-nya juga 0. Maka sisa X sama dengan setengah AX T kuadrat. Nah, ini yang partikel B ya. Berarti partikel B sama dengan setengah AX itu tadi A dikali sin theta dikali T kuadrat. Nah, persamaan ini akan kita samain. Ini persamaan kelima. Kita akan samain dengan persamaan 4. Jadi di sini 3 T sama dengan setengah apa tuh? A dikali sin T kuadrat. Sin theta dikali T kuadrat. Ini kita sederhanain ya T-nya. Maka kita dapetin 3 sama dengan setengah A sin kuadrat theta, sin theta kali T. Nah, dari persamaan ini kita kalau mau mencari sudut masih ada T yang nggak tahu ya kita berapa. Jadi kita akan buat satu persamaan lagi di sini. Misalkan kita buat T ya. T sama dengan apa nih? Kali silang jadinya 6. Sebentar. 6 sama dengan A sin theta dikali T, maka kita dapetin T itu adalah 6 dibagi A sin theta, dimana A-nya sudah diketahui di soal 0,4. Nah, ini kita dapetin waktunya. Syaratnya selain jaraknya sama, waktunya pun akan sama, supaya dia bisa terjadi tumbukan. Nah, sekarang persamaan ini udah kita cari ya, kita satukan untuk syarat bertumbukannya. Sekarang kita lihat dari sini. Y min Y0 sama dengan V0T plus setengah AY T kuadrat. Nah, ini kita hasilin. Apa persamaan lagi yang diketahui di soal 30 ini ya? Y-nya. Y awalnya Y0-nya kita anggap 0 karena ini kan partikel B nih, ini partikel B. Partikel B-nya awalnya di sini ya, Y-nya juga 0 ya. Jadi Y dikurangi 0 sama dengan ini 0, sisanya setengah AYT kuadrat. Kita di next page. Di sini sisanya jadi kakak warnain putih, Y min 0 Y. Terus sisa setengah AY dikali T kuadrat. Y-nya 30 di soal. Setengah A dikali cos theta dikali T kuadrat. Nah, dari persamaan ini dan persamaan ini, sisanya 2 ini kita gabungkan. Kita gabungkan, artinya kita substitusikan T ke persamaan ke 6 ini. Ini kok ini 6 ya? Ini 7. Persamaan 7 berarti. Nah, kita cari di sini 30 sama dengan setengah dikali 0,4 dikali cos theta dikali T kuadrat. Nah, T-nya kita masukin nilai yang ini. 30 sama dengan, atau kakak sekali silang dulu, jadinya 60 sama dengan 0,4 dikali cos theta dikali T kuadrat. T kuadratnya 6 kuadrat per 0,4 kuadrat dikali sin kuadrat theta. Ini udah kakak kuadratin ya bagian ini ya. Oke, jadinya sisanya berapa? 60 sama dengan 0,4 nya bisa kakak coret. Tunggu. Set sisa 1 0,4. Maka di sini cos theta dikali 36 per 0,4 dikali sin kuadrat theta. 36 dibagi 0,4 ini nanti kita dapetin hasilnya 90 ya. Jadi sini 60 sama dengan cos theta dikali 90 per sin kuadrat theta. Nah, berdasarkan identitas trigonometri yang sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, maka kakak dapetin sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Kita sama ini di sini. Jadi kita dapetin 60 sama dengan cos theta dikali 90. Nah, di bawahnya nih jadi berubah 1 min cos kuadrat theta. Nah, kita coret, sederhanain, bagi 3 2, bagi 3 3, kita dapetin 2 sama dengan cos theta dikali 3 per 1 min cos kuadrat theta. Kali silang. Jadinya 2 kali 1 min cos kuadrat theta sama dengan 3 cos theta.
kita jadiin persamaan kuadrat, tapi persamaan kuadratnya dalam cos theta. Jadi 2 min 2 cos kuadrat theta kali ke dalam aja ya, terus sama dengan 3 cos theta. Jadi sini kakak ubah jadi persamaan kuadrat, ini pindah jadi min 3 cos theta, ini pindah nggak pindah ya, tetap di ruas kiri, jadinya plus 2 sama dengan 0. Kakak kali minus 1 supaya positif di depannya, jadi 2 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta min 2 sama dengan 0. Nah dari sini kita mencari cos thetanya dengan rumus ABC. Jadi cos theta sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari 4 akar dengan akar ya, akar nggak ada kuadratnya, salah ngomong, sorry, akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, mana yang A, mana yang B, mana yang C? Ini tuh ibaratnya tuh kayak X gitu. Ini X kuadrat, ini X, ini variabel gitu. Jadi variabel A-nya adalah 2, terus B-nya adalah 3, terus C-nya adalah minus 2. Kita substitusiin ke sini, jadinya berapa nih? Minus B, berarti minus 3 ditambah kurang akar dari B kuadrat, berarti 3 kuadrat min 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya min 2 dibagi 2 dikali A, A-nya adalah 2. Nah kita dapetin minus 3 plus minus akar 9 ditambah 16, 4 kali 4 ya, per 4. Nah ingat ini kan plus minus ya, jadi hasilnya ada 2. Ada 9 tambah 16, 25 akar 25, 5. Jadi di sini kita dapetin minus 3 plus 5 per 4. Ini yang untuk yang pertama, jawaban yang pertama. Yang kedua, minus 3 minus 5. Ingat minus 5 itu dari sini ya, akar 25 itu 5. Ini plus minus, jadi yang satu plus, yang satu minus, per 4. Nah, minus 3 ditambah minus 3 kan, minus 3 ditambah minus 5 kan hasilnya minus 8. Minus 8 dibagi 4, minus 2. Nggak ada sudut yang lebih dari 1. Ini 2, jadi ini pasti otomatis salah. Berarti jawaban cosnya yang benar adalah minus 3 ditambah 5 per 4. Atau kalau kita hasilin kan minus 3 plus 5 ini 2 per 4 ya. Jadi sudutnya cos theta berapa yang nilainya 2 per 4 atau nilainya sama dengan setengah. Berarti kita cari inversnya, arcus dari cos theta yang nilainya setengah adalah 60 derajat. Jadi agar mereka tumbuhkan, sudutnya kita harus posisikan sebesar 60 derajat. Nah, untuk nomor 4 cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa.